Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita seperti biasanya, kajian-kajian seperti yang lalu. Kemarin-kemarin banyak yang kirim video ke aku yang intinya minta diberi komentar tentang sebuah video yang menunjukkan tentang varian di dalam Al-Quran. Di situ yang paling mencolok itu antara Hafiz dan Waris gitu. Sehingga intinya video itu menyanggah sebuah statement bahwa Al-Quran itu tidak bervarian, yang seperti kita sampaikan, umat Islam sampaikan sekarang ini, dibuktikan dengan adanya perbedaan antara Hafiz dan Waris seperti itu. Sebetulnya aku tidak, kenapa aku lama menjawab? Sebetulnya aku menunggu karena aku sih mengharapkan ada yang lebih kompeten untuk menjawab itu, karena nanti juga akan bicara masalah teknis sebabnya itu. Yang lebih kompeten seperti ustadz-ustadz yang banyak kan, ustadz-ustadz di Facebook, di YouTube yang seliweran itu mbok ya dijawab gitu. Sebetulnya aku menunggu gitu. Artinya ada yang lebih kompeten untuk menjawab daripada aku gitu. Tapi karena ditunggu-tunggu juga nggak ada, aku coba untuk menjawabnya. Dan aku akan menjawab, aku tidak begitu menguasai tentang teknik-teknik Al-Quran dari sudut aplikasinya itu. Tapi aku akan menawarkan sebuah kerangka berpikir, gitu aja. Karena kerangka berpikir itu juga menjadi sesuatu yang sangat penting nanti sebagai wadah bagaimana teknis penguasaan Al-Quran itu diwadahi gitu. Jadi gini, nanti baca di Al-Qurannya sendiri, aku baca di sini. Kita baca surat Al-Ankabut ya, surat ke-29 ayat ke-68. Supaya cepat aku baca terjemahannya saja. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-ngadakan kebohongan kepada Allah, atau orang yang mendustakan yang hak ketika yang hak itu datang kepadanya? Bukankah dalam neraka jahanam ada tempat bagi orang-orang kafir? Tuh. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa ini retorika ya kalimatnya. Siapa yang lebih zalim daripada orang yang mengada-ngadakan kebohongan kepada Allah atau orang yang mendustakan yang hak gitu. Jadi kalau sudah ada kebenaran itu jangan didustakan gitu loh. Dan jangan mengucapkan kebohongan atas nama Allah. Itu intinya, itu surat ini melarang itu. Seperti ngomong ini dari Allah padahal bukan dari Allah. Itu enggak boleh gitu. Ya? Sudah diingatkan di surat Al-Ankabut 29 ayat 68 gitu loh. Tidak boleh mengatakan kebohongan atas nama Allah, tidak boleh mendustakan sebuah kebenaran apabila itu sudah datang. Oke. Dari situ selain pandangnya kita lari berikutnya ke Al-Qur'an dalam otoritas Allah gitu. Ini Alkitabiahnya dulu ya. Firman dari Gusti Allah Agung itu begini di surat 69 ayat 43 ya. Dan sekiranya Muhammad mengada-adakan sebagian perkataan atas nama kami tuh ya, pasti kami pegang dia pada tangan kanannya berikutnya, kemudian kami potong pembuluh jantungnya berikutnya, maka tidak seorang pun dari kamu yang dapat menghalangi kami untuk menghukumnya. Jadi dari surat Al-Haq ini ya dijelaskan bahwa otoritas penuh Al-Quran itu ada di tangan Allah, bukan di tangan Kanjeng Nabi Muhammad gitu loh. Jadi kalau aku bilang Kanjeng Nabi Muhammad itu hanya copy paste, tidak punya hak apapun terhadap Al-Quran, hanya menyampaikan gitu loh, hanya copy paste. Nanti kalau Kanjeng Nabi Muhammad mau melibatkan apa yang mau disampaikan itu di hadis, nah itu nanti bukan copy paste tapi plagiarisme.
misalnya intinya dari Allah tapi redaksinya dari Kanjeng Nabi gitu. Tetapi untuk Al-Quran sampai Allah mengancam seperti yang aku bilang tadi, kemudian kami potong pembuluh jantungnya. Itu jadi kalau Nabi sendiri tidak boleh cawe-cawe terhadap Al-Quran nih. Ini tidak boleh. Nih. Harus apa adanya diterima. Semua dalam otoritas Allah gitu loh. Oke. Berikutnya kompilasi Al-Quran itu dibimbing oleh Allah. Begini maksudnya. Sebetulnya siapa sih yang mengumpulkan Al-Quran itu atas pengawasan siapa? Sekarang kita lihat. Dimulai dari ayat 75 ya, surat Qiyamah ayat 16. Janganlah engkau gerakan lidahmu ya, karena hendak cepat-cepat menguasainya. Tuh. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad tidak boleh kesusu yang maunya turun. Satu mushaf ini penuh, itu tidak boleh, bertahap semua. Jadi Allah melarang keinginan supaya turun satu bendel gini selesai ini enggak. Dengan mengatakan bahwa jangan engkau gerakkan lidahmu karena hendak cepat-cepat menguasainya Al-Quran. Ini kalau ini tanda kurungnya ini untuk membaca. Kalau sebetulnya itu tambahan, bukan sekedar membaca, tapi supaya turun penuh seperti ini. Oke. Ayat berikutnya, sesungguhnya kami yang akan mengumpulkannya dan membacakannya. Siapa yang akan mengumpulkannya? Allah. Siapa yang akan membacakannya? Allah. Jadi mengumpulkan, membacakan itu dalam pengawasan Allah. Oke. Berikutnya, apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya. Bacaannya itu juga kita ikuti. Tuh. Ya. Oke. Kemudian sesungguhnya kami yang akan menjelaskannya. Penjelasannya juga dari Allah. Gitu loh. Oke. Jadi nggak ada sedikit pun otoritas Kanjeng Nabi terhadap Al-Quran ini untuk menambahi, mengurangi atau ide itu masuk. Nggak ada. Semua ini dari Allah. Nanti ide Kanjeng Nabi boleh masuk tuh di hadis. Di sini nggak boleh. Oke. Berikutnya Allah memelihara Al-Quran. Sorry. Ini di surat 15 Al-Hijr ayat 19. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami yang memeliharanya. Tuh janjinya. Allah bilang, aku yang menurunkan dan aku yang memeliharanya. Ya. Terus digaransi lagi, maka tidakkah mereka menghayati Al-Quran sekiranya itu bukan dari Allah, pastilah mereka menemukan banyak hal yang bertentangan di dalamnya, bertentangan. Kalau bukan dari Allah pasti banyak yang bertentangan di sini. Oke. Sekarang aku tutup penjelasan ini dengan penjelasan berikutnya. Sebuah peringatan ini sebetulnya ditujukan kepada ahli kitab, tapi ini kan berlaku untuk kita juga gitu loh. Seperti di surat Al-Maidah itu dijelaskan bahwa membunuh satu nyawa itu sama dengan membunuh seluruh kehidupan. Menjaga kehidupan satu nyawa itu sama dengan menjaga kehidupan keseluruhannya. Itu dalam konteks berbicara kepada ahli kitab, tetapi aturan itu juga berlaku untuk kita gitu. Sama seperti ini. Ini sedang berbicara terhadap ahli kitab. Begini. Maka celakalah orang yang menulis kitab dengan tangan mereka, kemudian berkata ini dari Allah, untuk menjualnya dengan harga murah. Maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka, dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat. Meskipun ayat ini dialognya itu dengan ahli kitab, ya, tetapi ayat ini berlaku untuk siapapun. Celaka yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri kemudian berkata ini dari Allah. Nah, karena tadi sudah dibilang kan, otoritas sepenuhnya di Alkitab ini ada pada tangan Allah. Oke.
Itu Alkitabiahnya. Sekarang penjelasannya begini. Ketika Al-Quran datang, diwahyukan, jepret, ya, Kanjeng Nabi mempelajarinya. Setelah Kanjeng Nabi paham, Kanjeng Nabi memanggil para murid-muridnya. Gantian, kalau tadi Kanjeng Nabi diajari lewat Jibril oleh Allah, Kanjeng Nabi mengajarkan itu juga kepada para murid. Jadi kata diturunkan itu bukan, Al-Quran diturunkan itu bukan dari atas ke bawah turun begini, bukan. Itu artinya diajarkan, diilmukan gitu loh. Setelah diturunkan kepada Kanjeng Nabi dari Allah lewat malaikat Jibril, jebret, Kanjeng Nabi memanggil, Kanjeng Nabi mempelajarinya dan paham, memanggil para sahabat, dan Kanjeng Nabi gantian menurunkan, mengajarkan gitu. Dan para sahabat itu terpilihlah Zaid bin Sabit sebagai juru tulisnya untuk mengkompilasi mushaf-mushaf itu menjadi satu buku seperti ini. Itu Zaid bin Sabit. Ya. Jadi diajarkan membaca, diajarkan lewat hafalan. Jadi ada dua metode. Metode yang digunakan adalah menghafal dan membaca. Oke. Jadi di samping hafal juga membaca. Membaca artinya dia ada translate dari verbal ke tekstual seperti ini. Karena nanti yang dibaca ini kan, ya dulu belum ada kertas seperti ini, gitu. Ya mungkin pelepah kurma, mungkin apa daun, apa kulit binatang gitu ya. Gitu. Jadi didokumentasikan lewat dua, lewat hafalan dan lewat tulisan. Ditulis langsung saat itu. Yang punya, yang sahabat nulis untuk dirinya sendiri-sendiri gitu loh. Nah, si Zaid bin Sabit sekretaris Nabi menulis untuk Nabi. Nah, itulah yang terus disimpan oleh Ibunda Hafsah gitu loh. Kemudian dari apa yang dimiliki oleh Ibunda Hafsah itu ditulis kembali oleh Zaid atas perintah kepada waktu itu khalifahnya Utsman bin Affan ya. Utsman bin Affan ya. Menjadi 5. Yang satu untuk mushaf imamah untuk Utsman, yang satu dikirim ke Mekah, yang satu dikirim ke Syria, yang satu dikirim ke Basrah, yang satu dikirim ke Kufah. Berarti ada berapa? 5 ya. 1 kirim ke Kufah, kirim ke Basrah, kirim ke Syria, kirim ke Mekah. Untuk di Madinah sendiri untuk sahabat Utsman bin Affan yang pada waktu jadi khalifah, dan 1 dikembalikan ke Ibunda Hafsah. Oke. Itu sekarang. Jadi itu sebagai master. Sebagai master ya. Sebagai masternya gitu loh. Yang jadi prototipe atas semua Al-Qur'an yang ada di dunia. Masalahnya sekarang, kemarin tuh ditunjukkan begini. Ini waras. Ini Al-Qur'an waras. Ya. Ini waras, ini dikirim teman dari Maroko. Ini waras. Oke. Ini Hafiz. Ini Al-Qur'an Hafiz yang kita pakai di Indonesia. Oke. Kalau saya akan meringkas kasusnya saja menjadi satu, karena itu nanti juga akan menjawab kasus-kasus yang lain juga gitu. Bahwa di sini bukan sekedar perbedaan dialek, bukan. Kalau perbedaan dialek itu bisa kita maklumi. Sepertinya pada saat itu sebuah kisah ada sahabat yang menyampaikan keberatannya kepada Kanjeng Nabi tentang bagaimana cara mengucapkannya sahabat Bilal bin Rabah. Tetapi sahabat Nabi bilang, ya sudahlah, yang penting kamu tahu artinya. Gitu. Memang dialek itu natural gitu loh. Dialek natural, seperti orang Bali nggak bisa bilang T, mereka bilang T. Seperti orang Jawa nggak bisa ngomong B dan bilang B. Kalau ke Bali, kembali. Itu natural sekali, nggak apa-apa. Jadi kalau perbedaan natural itu, ya memang begitu namanya dialek kan. Begitu juga tentang kisahnya sahabat Umar dengan sahabat satunya ketika kok lain begitu.
bacanya. Itu perubahan dialek. Dan akhirnya sama Kanjeng Nabi juga dibilang ya, nggak masalah seperti itu. Oke. Terus begini. Masalahnya kemarin yang diajukan itu bukan dialek. Jadi begini. Saya ambil satu kasus dan itu akan menjawab semuanya karena sama sih itu. Di surat Al-Baqarah sini ya, di surat Al-Baqarah sini itu tertulis taklamun. Ya'lamun. Di sini ya'lamun. Tapi nggak tahu nampak nggak ya di surat Al-Baqarah 85. Ini kebetulan ini Hafiz ini. Ini dia di ujung kalimatnya ini tertulis taklamun. Masalahnya di waris ini ya, dia bukan taklamun. Dia tertulis ya'lamun. Artinya beda. Yang satu kamu, yang satu mereka. Betul. Mana yang benar? Apakah yang benar waris? Apakah yang benar hafiz? Dua-duanya benar tidak mungkin. Gimana solusinya? Satu taklamun, satu ya'lamun. Solusinya itu begini. Ya, kita lepaskan dulu apa itu hafiz, apa itu waris. Kita berpikir secara ilmu saja. Kebenaran tidak mungkin berganda. Kebenaran itu harus tunggal. Kalau hafiz benar, waris salah. Kalau waris salah, kalau waris benar, hafiz salah. Seperti itu. Parameter kebenarannya di mana? Ada di 5 kitab tadi itu. 5 kitab tadi itu. Yang disimpan kepada Ibunda Hafsah, yang dikirim ke Makkah, dikirim ke Basrah, dikirim ke Kufah, di Madinah satu untuk imam, mazhab imamah, yaitu untuk sahabat Utsman. Kalau ini ada, kita tinggal cocokkan, itu pakai taklamun apa pakai ya'lamun? Selesai kan? Tapi yang jadi masalah, aku hunting kemana-mana. Yang 5 itu ada apa tidak? Yang 5 itu ada apa tidak? Ternyata sekarang sudah tidak ada. Sudah tidak ada. Ada informasi katanya di Turki, tetapi itu juga usianya tidak meyakinkan bahwa itu yang 5 tadi. Ada juga yang mengatakan di Inggris, yang kita sempat heran juga kenapa itu ada di Inggris. Tapi dari segi historis mengatakan karena Inggris pernah menjajah kawasan Arabia itu. Tapi ternyata ya, itu juga tidak lengkap. Terus gimana? Parameter mana yang akan kita gunakan? Tuh. Kalau yang otentik, data primernya itu sudah tidak ada. Kembali Al-Quran mengatakan Allah berjanji bahwa Allah yang menurunkan dan Allah yang akan memeliharanya. Maka kita kembali ke cara-cara konvensional di mana kumpulan-kumpulan dari Al-Quran itu dihafal. Nggak ada cara lain kecuali kembali ke hafalan. Begitu. Kita nggak peduli apa itu hafiz apa itu waris, kita singkirkan dulu. Karena Kanjeng Nabi saja nggak punya otoritas terhadap Al-Quran, apalagi hafiz, apalagi waris. Nggak punya. Itu otoritas Allah gitu loh. Nah sekarang kita lihat begini, antropologisnya begini. Surat Al-Baqarah itu turun di mana? Turun di Madinah. Artinya mana lebih tahu, mana lebih mengenal dulu antara orang Madinah sama orang Maroko tentang itu surat. Itu yang pertama. Yang kedua, ini terlepas hafiz waris ya. Yang kedua, bahwa dalam antropologi teologis, bahwa imam-imam sholat juga di sana, mereka selalu mewariskan hafalan-hafalan Al-Quran itu secara turun-menurun. Jadi itu terjaga. Terjaga itu. Karena apa?
Di sini sebetulnya hanya masalah titik saja. Yang satu titiknya di atas, yang satu titiknya di bawah. Yang satu tak, yang satu ya. Sebetulnya kalau kalian tahu bahwa Al-Quran, ini yang sekarang ada harokatnya itu, ada titiknya itu, nih ya. Itu dulu turun dalam kondisi, ditulis dalam kondisi gundul. Artinya tak lamun sama ya lamun kalau kita runtuhkan semua harokat dan titiknya itu sama. Gitu loh. Karena itu dulu tulisan mereka familiar, mereka bisa baca. Nah, untuk mempermudah cara kita mengenal membaca itu maka ditambahlah tak, ditambahlah menjadi tak, menjadi ya, ditambah titik. Gitu, ditambah lagi harokat. Tapi kalau kita runtuhkan sama semua. Gitu. Oke, jadi sekarang Maroko yang mengikuti Madinah atau Madinah yang mengikuti Maroko? Maka aku katakan terlepas apa itu hapus, apa itu waras, nggak ada urusan. Karena Al-Quran tidak boleh dinisbahkan kepada siapapun kalau mencangkut konten. Nggak hapus, nggak waras. Karena apa? Itu otoritas Allah. Nabi aja nggak boleh kok, apalagi manusia gitu loh. Kecuali Al-Quran disandingkan kepada nama seseorang yang tidak merubah konten, itu boleh. Misalkan aku ingin menyumbang Al-Quran ke daerah yang belum terdapat Al-Quran tersebar secara bagus 10 juta Al-Quran. Nah, itu dinamakan Al-Quran Gus Beti atau Musab Gus Beti. Itu boleh karena dia tidak merubah konten di dalamnya. Itu loh. Seperti tadi kan sudah dibilang kan bahwa jangan kamu tulis ini dari Allah padahal itu bukan dari Allah. Oke. Jadi masalah Al-Quran hapus dan waras tentang ta'lamun dan ya'lamun itu logikanya maka yang hapus bukan yang hapus, yang orang-orang Maroko, saya nggak bawa hapus waras ya supaya clear nanti cara memandangnya. Yang Maroko itu harus meniru atau mengikuti yang ada di Madinah. Yang di Madinah itu ta'lamun, bukan ya'lamun. Gitu. Karena mereka secara historis yang pertama kali menerima itu ayat. Berikutnya, bagaimana cara pandang kita terhadap Al-Quran? Tentang ada dua yang berbeda ini. Apakah ini tetap diakui Al-Quran? Ataukah ini yang diakui Al-Quran? Apakah yang tak lamun? Apakah yang ya lamun? Perhatikan. Kebenaran dalam Al-Quran itu kebenaran unity. Dia harus unity, tidak boleh ada satupun kesalahan. Begitu juga diwaras. Begitu juga dihapus. Kalau ada satupun kesalahan terhadap Al-Quran, itu bukan Al-Quran. Jadi yang ada itu Al-Quran dan bukan Al-Quran. Nggak ada Al-Quran salah. Maka kita nggak peduli hapus waras. Kalau memang ini salah, ini bukan Al-Quran. Gitu. Al-Quran nggak ada yang salah. Gitu. Yang ada Al-Quran dan bukan Al-Quran. Ini bukan Al-Quran. Karena dia mengalami kesalahan di ya'lamunnya. Maka setelah dijelaskan seperti ini, dia harus mengikuti ta'lamun. Karena Madinah ta'lamun. Di sana asal usulnya. Maka komplain orang Islam bahwa Al-Quran dimanapun itu sama, itu bisa dipertanggungjawabkan berdasarkan penjelasan. Dan kita harus berani mengatakan kebenaran Al-Quran itu harus 100% unity. Kalau ada satupun kesalahan, maka dia tidak bisa disebut Al-Quran. Jelas? Harus berani begitu. Jadi kita tutup mata hapus waras itu. Pokoknya kalau tidak seperti yang aku jelaskan tadi, dia bukan Al-Quran. Sebetulnya akan lebih enak kalau data primernya itu ada. Tapi kan kita berbicara berapa ratus tahun, berapa abad sudah hilang. Akhirnya konvensional kembali ke hafalan. Itu loh. Dan satu-satunya umat yang bisa nulis kembali kitab sucinya itu ya hanya orang Islam. Seandainya semua kitab suci ini dibakar semua, ini Bible dibakar, yang mampu menuliskan kembali kitab sucinya itu hanya orang Islam. Karena mereka banyak yang hafal. Dan antropologi budaya orang Arab, itu hafalannya kuat. Tapi alhamdulillah sekarang itu tidak bisa diklaim sama orang Arab. Orang di luar Arab pun banyak yang hafal.
Antropologi budayanya begitu, mereka menghafal. Historisnya juga begitu. Jadi tinjauan antropologisnya kena, historisnya kena. Bagaimana historisnya? Dia diwariskan hafalan itu dari seseorang ke orang, seseorang ke orang. Jadi sekali lagi aku sudah menjawab bahwa perbedaan yang tidak seperti yang di Madinah itu terkait ayat itu salah. Jadi, aku tutup mata, apa ini hafes, apa ini waras, kita tutup mata, tapi kita kembali ke inti permasalahannya. Begitu juga nanti tentang katsiro atau kabiro, itu kalau diruntuhkan juga ya sama, hanya berubah titik aja. Tuh. Jadi permasalahannya, perbedaan-perbedaan yang ada di Al-Quran itu baik sengaja ataupun tidak sengaja, itu hanya pada faktor titik. Tuh. Oke? Dan aku sudah jelaskan ya. Nah, sekarang komparatifnya gimana komparatifnya? Kita ambil dua komparatif. Kekristenan. Gitu. Ini kitab suci Kristen, Protestan. Ini kitab suci Kristen, Katolik. Ini lebih tebal, ini lebih tipis. Karena di kitab suci Katolik itu ada bagian-bagian kitab yang tidak diterima oleh Protestan, sementara disebut dengan Deuterokanonika. Nih, Deuterokanonika. Ini bukan sekedar titik, ini sudah bukan sekedar ayat, ini bukan sekedar narasi, bukan sekedar diksi. Ini sudah surat ini, ada berapa surat ini ya? Nih, Deuterokanonika. Deuterokanonika ini artinya begini, bahasa lepasnya, terkanonik juga, gitu. Karena ini tidak diterima oleh Kristen Protestan, tapi sama Kristen Katolik ini diterima. Ini ada berapa kitab? Aku hitung. 1 Tobit, 2 Yudit, 3 tambahan-tambahan buku Ester, 4 kebijaksanaan Salomo, 5 Yesus anak Sirak, 6 Baruk, 7 surat Nabi Yeremia, 8 tambahan-tambahan pada buku Daniel, 9 Makabe, 10 Makabe. Ada berapa? 10 kitab yang beda. Pertanyaanku, mana yang benar? Mana yang Injil? Mana yang benar? Kebenaran tidak mungkin dua. Yang Protestan punya atau yang Katolik punya? Mana yang benar? Beranikah Anda mengatakan yang Protestan benar? Kalau yang Protestan benar, Katolik berarti harus salah. Kalau Katolik benar, Protestan harus salah. Masalah sekarang, parameter mana yang akan digunakan untuk membenarkan dan menyalahkan? Dan itu bukan sekedar titik. Itu sudah kitab. Ada 10 kitab. Lah kalau satu kitabnya aja ada 10 kata, itu kalau 10 kata padahal jelas lebih. Ada 100 kata satu kitab. Kali 10 udah berapa? Itu beda itu. Gitu loh. Mana? Mana yang dianggap sebagai kitab suci? Kalau aku bilang tadi, kalau ini yang tak lamun, dia benar, ya. Karena apa yang surat Al-Maidah tadi itu, surat Al-Baqarah tadi itu turun di Madinah, ya. Kita ikuti cara baca orang Madinah, ternyata itu tak, bukan ya. Maka ini salah. Dan karena kebenaran itu unity, meskipun hanya salah titik, ini bukan Al-Quran. Saya akan mengatakan begitu. Saya nggak akan ngurus hapus warisnya, tapi kebenarannya. Al-Qurannya mana? Ini. Maka aku mengatakan Al-Quran sama, tidak bervarian sampai kepada hal titiknya. Gitu. Jadi, bagaimana cara Allah menjaga, memelihara Al-Quran itu bagaimana praktisnya? Praktisnya lewat hafalan itu. Nah, kembali lagi, sekarang ini bagaimana? Aku untuk membedakan ini dan ini nggak perlu jauh-jauh. Di sini dia sudah beda. Kalau aku membedakan ini dan ini, aku harus pergi ke Maroko dulu. Karena ini sudah antar negara. Ini sudah antar negara. Ya, kita harus beli visa, beli tiket pesawat, bikin paspor. Ini enggak. Untuk membedakan ini aku cukup di sini saja. Ini sudah beda.
Gitu loh. Dan kebenaran tidak akan nggak akan berganda. Kebenaran tidak akan berbilang, kebenaran harus tunggal. Mana? Beranikah akan mengatakan bahwa yang ini bukan Bible dan yang ini Bible, atau sebaliknya? Terus mana kebenaran ini? Oke, aku nggak perlu kemana-mana kan, hanya di sini. Ternyata bukan hanya membandingkan dua ini saja. Di dalam satu ini pun sudah terjadi permasalahan. Begini ya, antara Matius dan Lukas, ini satu ini loh ya, nggak kemana-mana aku. Tadi kan ini dan ini, deuterokanonikan sudah bermasalah. Sekarang dalam satu ini aja, ya, aku ambil contoh tentang silsilah aja, silsilahnya Yesus. Antara Matius dan Lukas saja sudah tidak sama. Mana yang benar? Kita ambil contoh, kalau dari bawah itu Yesus Kristus langsung ke Yusuf, masih sama. Ini ya, Yesus Kristus dia langsung ke Yusuf, masih sama. Berikutnya urutan ke atas ini Matius hilang. Berapa generasi ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 generasi hilang. Oke, di sini ini ke atas ini sudah nggak sama semua. Generasi ini nama-namanya sudah nggak sama semua. Kalau aku hitung dari Daud misalkan ya, dari Daud ya, Matius dari Daud, Lukas dari Daud, sama-sama ya. Setelah Daud Salomo, itu kata Matius. Kata Lukas setelah Daud Nathan. Apakah Nathan sama dengan Salomo? Begitu berikutnya, setelah Salomo Rehabiam, ini setelah Nathan Mata. Begitu juga setelah Abia Asa, di sini setelah Mina Melea. Terus ini berubah terus. Berubah nanti ketemu di Yusuf, baru ketemu di Yesus Kristus. Terus mana yang benar? Banyak sebetulnya permasalahan pertentangan antar ayat di sini, tapi kan nggak aku harus satu persatu kupas. Itu aja sebagai contoh bahwa sebetulnya begini, kita bukan dalam rangka untuk saling menyerang, itu bukan. Aku kurang setuju dengan kata-kata itu. Tapi aku ingin setuju bahwa kita berbicara dalam perspektif ilmu, edukasi gitu loh. Mencari sebuah kebenaran. Bahwa kebenaran itu tunggal. Kebenaran itu tidak dapat direkayasa gitu loh. Dan aku sudah tampilkan permasalahan tentang tuduhan bahwa Al-Quran varian, aku sudah buktikan ternyata tidak varian. Dan aku sudah buktikan bahwa Bible itu varian gitu. Masalahnya sekarang, kebenaran kitab suci itu dilihat dari kitab sucinya. Kebenaran agama itu dilihat dari kitab sucinya. Artinya kalau kitab sucinya sudah bermasalah, berarti agama itu bermasalah. Yang pertama. Yang kedua, Al-Quran tertulis dalam edisi aslinya, Arabian. Baru dia diterjemahkan. Namanya terjemahan bisa salah karena ini adalah pendekatan yang dilakukan oleh manusia untuk memahami teks-teks original ini. Sekarang saya tanya kepada teman-teman yang ada di Indonesia gini, Anda megang kitab suci atau terjemahan kitab suci? Maka kalau kalian dengan jujur, kalian harus bisa dulu membedakan apa itu kitab suci dan apa itu terjemahan kitab suci. Dan yang Anda pegang adalah terjemahan kitab suci. Dan setiap terjemahan itu cenderung terbuka lebar sebuah kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja. Tetapi sekali lagi aku ingatkan, aku terima kasih kepada teman-teman Kristen yang telah mengkritik Al-Quran. Kalau aku terima kasih gitu. Artinya apa? Allah telah menggerakkan beliau, bisa saja kan? Atau siapapun bisa digerakkan untuk bahwa umat Islam itu sadar ada masalah, dan masalah itu harus kita selesaikan, bukan didiamkan gitu loh. Ibarat orang jalan itu sudah berapa ribu kilometer, kita sudah agak sekian derajat nyeleweng, terus ada yang mengingatkan, nah kembali lagi lurus. Nah, aku kemarin dikirimi pengkritik Al-Quran dari barat atau dari apa, ada 20 video lebih tuh dikirim pribadi ke aku, Japri. Ya aku terima kasih gitu loh. Dan semuanya akan bisa diselesaikan seperti ini. Seperti aku menyelesaikan tadi dengan sejelas-jelasnya gitu. Karena itu orang jelas bisa kita diskusikan. Ya. Dan di sini aku bilang bahwa semua yang aku bicarakan dalam konteks edukasi, yaitu sebuah
prim academics, prim keilmuan yang kita bisa diskusikan bersama. Tidak ada unsur lain dan tidak boleh kita saling menghujat. Aku tidak suka begitu. Kita hanya saling menjelaskan. Dan kepada teman-teman Islam, aku sudah jelaskan. Yang benar itu adalah taklamun, karena begitulah diucapkan oleh orang Madinah. Maka mengapa orang Madinah? Ya seperti yang aku bilang tadi, mereka yang pertama dengar, bukan orang Maroko. Maka harus ada sebuah apa ya, yang mengendorse, sebuah kekuatan, sebuah apa ya, yang punya authority untuk mengatakan kepada orang-orang di Maroko sana, ini harus dikembalikan seperti apa yang ada di seperti apa di Madinah, gitu loh. Meskipun ada yang bilang ke aku kemarin japri ke temanku yang ada di Maroko, gitu kan. Dia lagi kuliah di Maroko sana. Meskipun ada yang bilang bahwa ya itu, tak itu bagi orang Maroko sama dengan ya, gitu loh. Tapi informasi ini juga aku belum dapatkan sepenuhnya, apakah itu benar atau tidak, gitu loh. Jadi seperti kalau orang Inggris bilang general, maka kita sebut general, karena mereka pakai J, mereka pakai G, kita pakai J, kan begitu. Itu seperti nirvana, kalau kita nirwana, gitu. Tetapi sekali aku bilang, itu informasi yang aku dengar, dan aku ya kalau misalkan ada dana, pingin aja riset ke sana. Riset kita secara historis, antropologis, sosiologis, gimana sebetulnya peristiwa ini. Cuma kan untuk melakukan riset, karena itu menyangkut arkeolog. Kalau sudah riset arkeolog, kita perlu waktu panjang dan perlu dana besar. Itu yang aku tidak punya, aku tidak mampu. Tapi secara frame berpikir, secara prasoposisi berpikir, aku sudah jelaskan seperti itu, bahwa Al-Quran tunggal, tidak ada varian-varian di dalamnya. Itu penjelasan dari aku. Kita ketemu lagi dalam sesi berikutnya. Oke, terima kasih semuanya, terutama untuk teman-teman Kristen yang sudah mengkritik Al-Quran. Terima kasih, dan aku tunggu kritik berikutnya. Nanti kita bisa pasti kita bisa bicara. Karena apa? Semua akan bisa diselesaikan dengan ilmu, gitu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap muslim harus memiliki bekal ilmu kristologi untuk membentengi diri dan keluarga serta untuk berdakwah. Anda ingin jadi kristolog handal atau Anda ingin memiliki ilmu kristologi? Kunjungi kristologinews.com, pusat karya monumental Ustadz Insan LS Mokoginta.